Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus ASN di Indonesia. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru bahwasanya pemerintah memberi kesempatan untuk ASN menambahi penghasilannya. Ini adalah kebijakan baru di tahun 2022 ini, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di akhir Desember ini, Bapak Ibu sekalian, ada informasi terbaru bahwasanya aturan baru PNS kini diminta jadi tentara cadangan. Pemerintah mengeluarkan aturan baru, hal mana kini aparatur sipil negara diminta untuk mendukung pertahanan negara sebagai wujud bela negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo menjelaskan, dukungan dari ASN diwujudkan dengan mengambil peran serta dalam pelatihan komponen cadangan nasional. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Dengan demikian, maka ASN diharapkan bergabung dalam pasukan komponen cadangan sebagaimana program Kementerian Pertahanan yang membuka kesempatan seluruh warga negara Indonesia untuk bergabung dalam komponen cadangan nasional. Dalam SE tersebut menjelaskan keikutsertaan ASN dalam pelatihan komponen cadangan sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara. Hal ini mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional yang menjelaskan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber daya nasional. Adapun pelibatan seluruh sistem pertahanan semesta tersebut dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. Dalam menjabarkan sistem pertahanan semesta tersebut, selain komponen utama juga diperlukan peran serta komponen cadangan. Keikutsertaan ASN dalam pelatihan komponen cadangan juga sebagai bentuk pengalaman nilai dasar ASN berakhlak, khususnya nilai loyal. Adapun panduan perilaku yang dijalankan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Melalui aturan ini, Pak Cahyo berharap agar para pejabat pembina kepegawaian untuk dapat mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk dapat menjadi anggota komponen cadangan. Adapun untuk menjadi anggota diperlukan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Jadi kalau kita lihat di sini ada syarat yang harus dipenuhi oleh ASN yang berminat ikut, Bapak Ibu sekalian. Bagi ASN yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, maka diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ASN mendapatkan uang saku. Jadi pemerintah memberikan penghasilan tambahan berupa uang saku, ya. Kemudian perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian ASN tersebut juga tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan. Ini sebagaimana ketika ASN menjalankan tugas kedinasan di instansinya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hal ini, ketika Bapak Ibu lulus dan diikutsertakan dalam pelatihan kemiliteran, maka tugas Bapak Ibu untuk sementara bisa ditinggalkan, ya. Dalam SE ini juga menyatakan bahwa bagi ASN yang mengikuti pelatihan dan menduduki jabatan struktural, maka tidak akan kehilangan jabatannya setelah selesai mengikuti pelatihan. Hal mana untuk mengisi kekosongan selama ASN tersebut pelatihan, maka PPK diminta untuk menunjuk pelaksana harian untuk menggantikan tugas dari ASN tersebut. Selain itu, PPK atau Komite Talenta diminta untuk memberikan pertimbangan positif dalam melakukan klasifikasi talenta bagi ASN yang terdaftar sebagai komponen cadangan. Melalui SE ini, Pak Cahyo juga meminta agar arahan dalam SE ini dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. SE ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dalam sebaik-baiknya oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan instansi pemerintah. Di esok harinya, ini ada klarifikasi bahwa Menpan RB dan BKN pastikan pelatihan dasar militer bagi ASN itu sifatnya sukarela. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi tidak diwajibkan kepada seluruh ASN, ya. Tadi juga kita lihat ada syaratnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Cahyo memastikan pelatihan dasar militer dalam rangka upaya mendukung pertahanan negara yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara sifatnya tidak wajib. Disebutkan
Mohon baca Undang-Undang Bela Negara, sifatnya tidak ada paksaan atau sukarela, ucapnya. Jadi kata Pak Cahyo, tidak ada istilah wajib militer bagi ASN. Pak Cahyo menambahkan, ASN diikutsertakan dalam pelatihan dasar militer atau bergabung di tim komponen cadangan nasional bertujuan untuk meningkatkan disiplin serta memperluas wawasan kebangsaan. Beliau mencontohkan para pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan lebih dulu mengikuti pelatihan komponen cadangan nasional yang merupakan program dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Pegawai Kemenhan pun tak luput dari program pelatihan dasar militer tersebut. ASN harus tegak lurus sama pimpinan, memahami dasar dan lambang negara, maka perlu adanya pendidikan pemahaman akan bela negara, ucapnya. Mengenai kriteria ASN yang diharapkan bisa mengikuti pelatihan komponen cadangan nasional ini, menurut Pak Cahyo masih dalam perumusan. Kriteria ikut pelatihan dasar militer atau komponen cadangan nasional seperti prajabatan begitu, detil lagi dirumuskan, termasuk waktunya beberapa hari yang tepat. Kita sudah bicara awal dengan Kemenhan, nanti dengan BPIP, BKN, kemudian LAN, Korpri, serta masukan dari kementerian lembaga juga pemerintah daerah disebut Pak Cahyo. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan program terbaru dari pemerintah untuk ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.